Assalamualaikum. Balik lagi di Hafizka 22 Channel. Nah, untuk video kali ini kita mau ngebahas tentang suka duka atau enak nggak enaknya ya tinggal di negara Turki. Sebenarnya ditinggal dimanapun kita, bahkan di negara kita sendiri, di tempat tinggal kita sendiri, di kampung halaman kita sendiri, kita akan merasakan suka duka itu pasti ada, enak nggak enaknya itu pasti ada. Nah, kebetulan karena saya tinggal di negara Turki, yang saya orang Indonesia, jadi saya mau berbagi apa sih enak nggak enaknya, suka dukanya tinggal di negara Turki. Sebaiknya kita bahas yang enaknya dulu ya, sukanya dulu tinggal di negara Turki. Negara Turki, bukan pun negara Turki, pokoknya kalau kita udah keluar aja dari Indonesia, udah masuk ke negara mana, pasti kalau orang yang di Indonesia mikir, wow enak ya tinggal di luar gitu. Wah gimana keadaan di luar negeri, apalagi mayoritas orang Indonesia tuh mengagung-agungkan Turki ya, lebih familiar, lebih populer dengan Turki ya. Banyak sih teman-teman atau keluarga yang nanya, wah enak ya di Turki. Ya alhamdulillah sih, dari sekian banyak episode kehidupan itu ya sukanya lumayan cukup banyak ya. Salah satunya adalah hal-hal yang terkesan mewah ketika saya di Indonesia. Ketika saya tinggal di Indonesia, hal-hal yang terkesan mewah, terkesan mahal, itu di sini, di negara ini dengan mudah bisa didapatkan. Ya seperti misalnya kalau di Indonesia kan, kalau kita punya, ya kalau mesin cuci dan lemari es itu atau kulkas gitu tuh lumayan umum sih ya dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau di sini nih rata-rata kan ibaratnya kalau kayak kulkas, mesin cuci, terus kayak kompor listrik, terus toilet yang ada tempat ini duduknya, toilet duduk gitu, terus kayak oven, kayak mesin cuci piring, bukan cuma mesin cuci pakaian aja ya, mesin cuci piring sekalipun kita ibaratnya dengan gampang di sini dapatnya, itu boleh dikatakan hal yang lumrah, hal yang biasa, karena memang mayoritas orang Turki itu yang saya lihat sejauh ini ya bukan karena di golongan kaya raya aja. Kalau di Indonesia mungkin bakalan, kalau golongan orang udah kaya banget mungkin itu baru pakai mesin cuci piring kali ya. Tapi enggak juga sih deh kayaknya. Kayaknya kalau yang mesin cuci piring itu dipakainya paling di restoran, bahkan di hotel-hotel. Nah, tapi kalau di Turki itu orang pakai mesin pencuci piring itu kayaknya udah hal yang umum gitu, biasa aja gitu. Bukan terkesan mewah, kalau di sini biasa gitu, kayak mesin pencuci piring, kulkas, terus mesin cuci pakaian. Itu hal-hal yang bukan yang barang mewah di sini, itu hal-hal yang lumrah, yang umum, yang biasa. Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin itu dianggap hal-hal yang mewah terkesannya gitu. Kalau kita udah punya barang-barang seperti itu, mungkin dianggap udah wow, udah golongan menengah ke atas lah, ekonominya udah baik lah gitu ya. Tapi kalau di sini kita mau nggak mau memang harus memakai itu karena itu umum, bersifat biasa gitu. Orang di sini makanya udah hal-hal yang lumrah gitu. Nah, jadi itu salah satu sukanya sih, ibaratnya hal-hal yang mungkin di Indonesia nggak kita gunakan. Ya, kalau misalnya kayak mesin cuci sama kulkas gitu, kayak lemari es gitu tuh oke sih ada gitu. Cuman kayak yang mesin pencuci piring gitu, itu umum di sini gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang menyenangkan ya. Kita ibaratnya ya hal-hal yang kayaknya terkesan mewah di negara kita sendiri gitu, di sini kita mendapatkannya dengan mudah gitu. Nah, itu salah satu hal yang menyenangkan di sini. Terus yang kemudian adalah penggunaan WiFi atau internet berbayar ya. Jaringan internet itu WiFi. Di sini umum di rumah-rumah orang Turki itu menggunakan WiFi. Kalau di Indonesia mungkin dalam satu kampung gitu, dalam satu apa namanya ya, lingkungan itu boleh dihitung jari ya beberapa orang saja yang menggunakan WiFi gitu. Tapi kalau di sini setiap rumah pada umumnya itu menggunakan itu WiFi. Karena WiFi di sini, harga WiFi di sini cenderung relatif lebih murah ya. Kalau kita aja penggunaannya itu cuman berkisaran di bawah 150 lira lah.
kemarin kenaikannya cuman jadi 130 liraan dari harga 90 lira ya, karena harga-harga udah naik-naik ya di Turki ya, barang-barang segala macamnya naik ya, jadi harga internet juga wifi juga naik jadi 135 lira. Nah, jadi ibaratnya penggunaan wifi di sini umum gitu, nggak kayak di Indo. Kalau di Indonesia biasanya kita kan ngisi paket doang tuh di handphone, yang penggunaan internet kayak gitu mungkin orang-orang yang lumayan-lumayan elit lah, lumayan cukup berada. Kalau di rumah-rumah masyarakat biasa ya kayak kita-kita ini mungkin penggunaan seperti itu tidak banyak gitu, bukannya nggak ada ya, tidak banyak, jarang gitu. Tapi kalau di sini rata-rata rumah di sini menggunakan wifi gitu. Nah, itu bukan merupakan barang mewah apapun, hal-hal yang mahal atau hal-hal yang luar biasa sih, biasa aja gitu, emang umum gitu dipakai di sini. Nah, itu juga salah satu hal yang menyenangkan buat saya. Oke, kemudian buah-buahan. Wow, di sini buah-buahan subtropisnya ya. Buah-buahan yang mahal tuh kayak apel, anggur, terus buah-buah persik, buah plum yang cukup mahal di Indonesia, di sini relatif lebih murah, bahkan sangat-sangat murah kalau menurut saya ya. Kita puas menikmati buah-buahan yang mahal di Indonesia, di sini kita cukup puas dengan buah-buahan itu. Jadi itu salah satu hal yang cukup menyenangkan, atau itu enaknya sih, sukanya begitu. Kita dapat menikmati buah-buahan mahal di Indonesia dengan mudah di sini, dengan harga yang murah gitu. Nah, kemudian barang-barang bahan-bahan makanan seperti kayak susu-susuan, keju, yang kita mungkin kalau di Indonesia, kalau kalangan menengah ke bawah ya, seperti kita-kita ini kalau menengah bawah ya, kalau hal-hal yang seperti ibaratnya kayak minum susu, makan keju, mungkin itu sesuatu yang mewah menurut kita ya kalau makan makanan kayak gitu. Tapi kalau di sini kayaknya gampang aja gitu, yaitu normal biasa gitu. Kayak saya mungkin ya minuman hari-harian saya ya susu, makan keju juga sama kayak orang di sini. Tapi kalau di Indonesia mungkin kita nggak bisa dapetin itu tiap hari, nggak bisa dapetin itu dengan mudah, karena di sini harganya relatif murah juga. Terus kita ya mampu belinya, nggak ini apa namanya, nggak terlalu mikir. Ketika kita udah nyampe di Indonesia kita mikir kalau buat beli-beli kayak gitu tuh, nggak dijadiin makanan hari-harian yang setiap hari kita dengan gampang, dengan mudah kita makan atau minum susu, makan makanan yang olahan susu, kecuali kita punya gaji yang lumayan besar ya. Kalau di Indonesia lumayan cukup megang duit ya, itu hal yang gampang sih. Cuman kan umumnya masyarakat Indonesia itu tidak gampang atau tidak mudah untuk mengkonsumsi susu maupun keju-kejuan ya. Seperti di sini saya alhamdulillah itu sesuatu yang menurut saya tuh mudah gitu didapat, gampang, harganya juga murah, relatif lebih murah gitu. Nah, jadi itu salah satu hal yang menyenangkan juga buat saya, itu sukanya. Nah, kemudian sukanya adalah tempat-tempat yang jadi impian kebanyakan orang Indonesia untuk dikunjungi, itu bisa dengan mudah dikunjungi juga di sini. Jadi kita bisa berlibur, berwisata, ya menetap di sini sih, tinggal sekalian kita bisa menikmati liburan kita juga di luar negeri. Walaupun menurut saya di Indonesia banyak tempat-tempat wisata yang jauh lebih indah sebenarnya dari negara ini. Tapi karena kita tinggal di luar negeri ya, orang yang berbicara tentang negara ini, kita ibaratnya jadi lebih tahu gitu, lebih mudah untuk mengakses tempat-tempat yang jadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Nah, itu mungkin secara garis besarnya beberapa hal-hal yang menyenangkan tinggal di negara Turki. Oke, kalau kita ngomongin masalah dukanya sih otomatis ya. Yang pertama ialah jauh dari keluarga sih, itu pasti ya. Karena kita nggak mudah untuk bertemu atau berkunjung ke keluarga kita. Tapi yang lebih berasa lagi itu faktornya sebenarnya makanan sih, makanan. Karena kita memang darahnya Indonesia sekali, otomatis lidahnya lidah Indonesia. Kita kalau seperti saya sih ya, saya pribadi bisa menerima segala jenis makanan Turki. Segala jenis makanan Turki bisa saya terima dengan baik. Tapi
biar bagaimanapun juga makanan Indonesia, makanan dari kampung halaman saya, dari negeri saya tercinta itu jauh lebih nikmat dibanding makanan Turki. Karena biar bagaimanapun saya begitu menggiurkannya makanan Turki, ya mungkin sekedar kalau untuk icip-icip, untuk sekedar menjadi makanan sampingan gitu, yang iseng-iseng kita kalau kepingin makanan Turki sih oke. Tapi kalau untuk saya konsumsi setiap hari menu-menu makanan Turki itu mungkin agak sulit juga ya, agak sedikit susah gitu, karena pasti kerinduan kita dengan makanan dari negara kita, karena memang udah dari kecil kita menikmati makanan negara kita, otomatis biar bagaimanapun lidah kita itu nggak bakalan bisa melupakan cita rasa masakan yang ada dari negara kita, dari negeri kita tercinta ya. Jadi faktor makanan sih, faktor makanan, rindu. Walaupun saya bisa masak di sini, tapi yang ada di negara kita itu kayaknya jauh lebih nikmat ya dibandingkan ketika kita membuat sendiri gitu. Yang kita temui yang pedagang-pedagang yang jual di luaran sana gitu. Itu kayaknya kenikmatannya itu berbeda. Terus yang berikutnya adalah kita susah mendapatkan bahan-bahannya juga ya. Bahan-bahannya cukup susah didapat di sini. Kayak tempe, tahu itu susah, sangat-sangat susah didapetin, khususnya di lingkungan saya di daerah sini ya. Kalau di tempat lain saya kurang tahu, tapi sih sama aja kayaknya. Andai pun ada, tapi harganya relatif dan bahkan ya cenderung mahal sih kalau menurut saya ya. Yang di Indonesia mungkin kita beli tempe bisa dapat 8.000, 5.000, 10.000 perak udah dapat banyak gitu. Kalau di sini itu tempe dan tahu dihitungnya per kilo. Bayangin aja 1 kilo tahu berapa sih beratnya gitu kan. Itu harganya lumayan cukup mahal ya. Berkisar di antara 100 liraan lah kalau nggak salah. Dan saya sudah cukup lama juga nggak beli tempe dan tahu. Itu berkisar di antara 100 liraan harganya. Nah itu jadi masalah juga, jadi kendala sih sebenarnya. Barang-barang yang murah di Indonesia itu nyampe ke sini nih langsung mahal. Nah barang-barang yang mahal di sini ketika di Indonesia murah. Itu makanya berbalik ya, jadi berbalik, yang mahal di Indonesia murah di sini, yang murah di sini mahal di Indonesia ya, seperti kayak ibaratnya susu-susuan, keju-kejuan, dan makanan-makanan yang produk-produk olahan susu lah. Kalau di Indonesia kan mahal, kalau di sini nih relatif lebih murah. Nah, begitupun sebaliknya kayak tempe, tahu, kecap. Nah, itu biasanya kita pesen dari pedagang Indonesia juga, orang Indonesia yang tinggal di sini, biasanya dia kargo tuh dari Indonesia untuk ke sini. Nah, ongkos kirim barangnya aja udah berapa, otomatis itu dihitung sama mereka kan. Jadi harganya jadi lebih mahal, jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Itu bisa sampai harganya bisa sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat dari harga kita di Indonesia. Nah, itu salah satu kendalanya sih, faktor makanan ya, faktor makanan. Kalau di Indonesia kita juga bisa pesen makanan melalui GrabFood atau GoFood gitu, pakai yang online gitu ya kan. Kalau di sini kita mau pesen juga makanan Turki, paling ada sih yang online, tapi makanan Turki. Makanan-makanan di luar Turki itu susah sekali di sini, kayak makanan Asian food gitu. Ada sih di salah satu mall di Antalya itu menjual berbagai jenis mie-mian gitu, Chinese food gitulah sejenis itu, tapi harganya wow, lumayan cukup menguras kantong. Jadi buat makanan sih ya, kendalanya, dukanya sih di makanan, sama di jauh dari keluarga. Nah, itu beberapa hal yang mungkin ibaratnya cukup cukup terasa ya ketika kita jauh dari negeri kita itu, ketika kita tidak menemukan hal-hal yang mungkin sangat penting seperti keluarga, seperti makanan ya. Kalau mungkin hal-hal yang lain kita bisa beradaptasi ya, tapi kalau buat kita jauh dari keluarga itu terasa banget. Terus buat dari makanan juga eh, cukup lumayan terasa, karena lidah kita itu udah terbiasa dengan hidangan khas dari negara kita ya, apapun itu jenisnya. Nah, itu susah banget didapetin di sini. Oke teman-teman, itu tadi sebagian kecil ya, sebagian kecil suka duka, enak nggak enaknya tinggal di negeri orang ya, di luar negeri. Jadi ada perbandingan ya, ada enaknya, ada nggak enaknya. Sebenarnya sih bukan cuman di negara, di luar negeri aja, ibaratnya di kampung kita sendiri juga pasti ada suka dukanya, di negeri kita sendiri juga pasti ada dukanya. Namanya kehidupan pasti ada enak nggak enaknya, ada suka dukanya.
Nah, itu tadi beberapa hal yang membuat saya mungkin yang menyenangkan tinggal di sini, dan ada hal yang tidak menyenangkannya juga tinggal di sini. Itu sebagian kecilnya, nanti mungkin hal-hal berikutnya bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.